Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari Research Based Learning atau disingkat RBL, mata kuliah Fisika Dasar 1. Pada percobaan kali ini, kami dari kelompok 4 menggunakan layang-layang sebagai sarana percobaan untuk membuktikan atau menerapkan hukum Bernoulli. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 4. Nah, yang pertama ada Hans David Caesar Rido dengan NIM 1211331. Lalu ada Muhammad Aryo Pramono dengan NIM 1211334. Lalu ada saya sendiri, yaitu Rofik Adrian dengan NIM 1211332. Lalu ada Wiwit Elsa Mutia dengan NIM 1211335. Lalu yang terakhir ada Yufa Fajrian dengan NIM 1211336. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang penerapan hukum Bernoulli pada layang-layang. Nah, layang-layang sendiri ialah mainan yang sudah ada sejak lama, yang biasanya terbuat dari bambu sebagai kerangkanya. Biasanya layang-layang sendiri banyak dimainkan oleh anak-anak, tetapi tidak sedikit juga orang dewasa yang masih memainkannya. Mungkin hanya sekedar hobi atau hanya sekedar hiburan bagi kalangan tertentu. Permainan ini mengandalkan angin sebagai perantara agar layang-layang bisa terbang. Ketika ingin menerbangkan layang-layang, diperlukan angin yang stabil. Nah, angin yang stabil biasanya terjadi saat musim kemarau tiba. Lalu, apa sih hubungan antara layang-layang dengan hukum Bernoulli? Mari kita bahas. Ketika ingin menerbangkan layang-layang, maka harus menarik benangnya melawan arah angin. Lalu, faktor yang mempengaruhi terbangnya layang-layang antara lain membuat desain yang simetris, atau dengan kata lain, membuatnya seimbang. Faktor selanjutnya ialah gaya angkat pada layang-layang. Ketika kita melihat layang-layang terbang dengan posisi miring, itu terjadi karena ada gaya yang mengangkat layang-layang tersebut. Gaya angkat dihasilkan karena perbedaan kecepatan di antara permukaan layang-layang, hingga terjadi perbedaan tekanan di antara permukaan atas dan bawah, yang dimana apabila aliran udara di permukaan atas lebih besar daripada aliran udara di permukaan bawah, maka tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah layang-layang. Hal tersebut menimbulkan gaya angkat terhadap layang-layang. Hal ini sesuai dengan hukum Bernoulli. Lalu, faktor berikutnya ialah karena adanya benang atau tali sebagai penahan ketika layang-layang tersebut terbang, sehingga benang tersebut akan tegang dan posisi layangan akan tetap terbang di atas. Jadi, layang-layang tidak akan bisa terbang jika tidak ada benang atau tali. Mekanisme layang-layang seperti mekanisme pesawat. Pesawat bisa terbang dipengaruhi oleh gaya berat dan gaya angkat. Komponen terbesar yang menghasilkan gaya angkat tersebut adalah bagian sayapnya. Hal tersebut berkaitan dengan hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan. Dengan penurunan tekanan tersebut, maka gaya sama dengan tekanan. Apabila kecepatan udara di atas permukaan semakin besar dan kecepatan udara di bawah semakin kecil, maka tekanan pada permukaan bawah layang-layang semakin besar, sehingga gaya angkat pada permukaan layang-layang juga semakin besar. Adapun rumus dari hukum Bernoulli yaitu P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Karena H1 sama dengan H2, maka P2 kurang P1 sama dengan setengah rho
V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Dengan keterangan V2 adalah kecepatan udara di atas dan V1 adalah kecepatan udara di bawah permukaan penampang. Karena P2 kurang P1 sama dengan delta P dan delta P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya angkat dan A adalah luas penampangnya. Maka didapatkan rumus F per A sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat F sama dengan setengah rho A V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Layang-layang bisa terbang dan bisa dimainkan jika ada angin. Dari situ bisa disimpulkan bahwa layang-layang tidak bisa terbang jika tidak ada angin. Ya, sekian saja penjabaran tentang penerapan hukum Bernoulli pada layang-layang. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.